Halo guys, Ronald Valen Channel. Sekarang ini akan mulai Liga 1, akan mulai BRI Liga 1 dan akan diikuti nanti dengan Liga 2. Tapi yang jelas juga Liga 1 3 pertandingan dulu, akan dicek dulu bagaimana prokesnya. Mudah-mudahan kita harapkan bukan hanya 3 pertandingan tapi akan berlangsung selanjutnya juga. Dan gue dapat kabar ada jadwal kalau gue akan siaran di Liga 1 bersama dengan Indosiar. Jadi mulai hari ini gue taping, ntar sore gue akan siaran di game yang pertama. Dan kalau kalian ingin bertanya-tanya kenapa Indosiar, kenapa Ibu Harsiwi sebagai program director itu masih menggunakan gue, silakan kalian tonton di channel Jebret Media TV dalam playlist atau dalam judul Jebret Media Workshop, keterangan dari Ibu Harsiwi ya dalam menentukan komentator Liga 1 ada di sana di channel Jebret Media TV. Oke, gua mau ngomong tentang kemarin rame pemain-pemain Bali United ada di sosmed, walaupun bukan cuma channel atau akun resminya tapi juga banyak akun-akun bola memperkenalkan jersinya yang sampai belasan sponsor. Jelas kalau mereka bisa sampai pakai itu semua ya pasti sesuai dengan aturan atau pasti nggak melanggar aturan harusnya. Tapi kemudian bagaimana dengan estetika, bagaimana dengan yang boleh dan nggak boleh secara brand gitu. Ya kalau menurut gue sih estetika ya benar sih, apa ya, kebanggaan dari lu punya identitas klub jadi kan dipenuhin semua sama sponsor. Tapi dari sisi gue melihat industri sepak bola sekarang di Indonesia, dan ini udah lebih dari berapa ratus hari ya nggak ada pertandingan, gue rasa itu nggak perlu kita komplain deh. Gue aja di Jebret Media itu lagi ngerasain susahnya mencari sponsorship gitu. Karena tanpa sponsorship tentu kita juga nggak bisa banyak bergerak untuk menjalankan usaha kita di bidang-bidang tertentu ya. Ya, gue sebagai medianya olahraga yang secara digital gitu aja sangat perlu sponsor untuk operasional, untuk bangun tempat, untuk konten, untuk karyawan, peralatan, bikin acara gitu kan. Sementara klub sepak bola apalagi, mereka di tengah masa sulit kemarin harus tetap gaji pemain walaupun dipotong. Mereka harus juga memaintain aset-aset mereka. Mereka harus tetap menggaji karyawan mereka. Mereka tetap harus produktif gitu. Jadi menurut gua nggak perlu dipermasalahkan lah. Mau itu ratusan sponsor kayak bisa muat, sudahlah, yang penting klub itu bisa berjalan, uangnya dipergunakan untuk operasional, dipergunakan untuk membayar gaji pemain, staff official dan lain sebagainya, bisa membantu kebutuhan dalam satu musim. Jadi gue sih support aja. Paling ya memang apakah boleh nggak produk yang sama bareng, kalau itu kan tentu masing-masing produknya boleh apa enggak. Kemudian boleh nggak hal-hal yang dilarang di Indonesia tapi ditaruh di situ, misalnya betting dan lain sebagainya. Nah itu tentu harusnya sih nggak bisa ya kan, karena kan apa yang jadi aturan lebih tinggi itu akan menjadi acuan dari aturan yang lebih bawah. Aturan lebih tinggi negara kita misalnya nggak boleh, maka itu begitu juga yang di bawah. Tapi itu semua tentu ada yang memverifikasi dan membicarakannya. Jadi kalau gue melihat, yuk kita dukung aja dulu sepak bola yang sekarang akan mulai lagi dengan aturan-aturan yang ada ya. Semakin banyak sponsor menurut gue semakin baik. Terus kita lihat apa yang dilakukan oleh Raffi yang kemarin keluar, ada yang support, ada yang julid. Menurut gue sih itu positif banget ya. Lagi-lagi Raffi nunjukin bahwa sepak bola kita bisa dijual ternyata. Seorang Raffi itu bisa menjual tiket waktu itu secara online 40 ribuan. Kemarin yang nonton hari pertama Konya Sportnya itu 40 ribuan, hari kedua 61 ribu pada saat peak live-nya. Dan ini memang impactful banget. Bahkan Tranmere Rovers chairman-nya tuh sempet nanya sama kita, kenal Raffi Ahmad gak? Karena mereka tanpa bisikan dari kita dengar gitu loh sosok Raffi yang beli klub dan punya impact mana-mana kalau dia udah memposting
dan membuat program tentang itu. Dan ini tentu akan membuat tim lain pun terbuka. Oh bisa ya, gimana ya gandengnya Raffi, gimana ya bikin seperti Raffi dan lain sebagainya. Jadi ternyata banyak cara lain juga untuk bisa membiayai dan membangun klub tersebut dengan sponsorship, dengan kerjasama yang lain. Jadi mudah-mudahan dengan bergulirnya BRI Liga 1 ini bukan hanya pertandingan yang berkualitas, walaupun kita nggak bisa berharap banyak dulu karena pemain-pemain kita sudah lama nggak kompetitif, tapi juga kreativitas dari klub-klub untuk mengindustrialisasikan klub mereka sendiri, sehingga menjadi, kalau kata Raffi, ekosistem yang sehat bagi klub-klub yang ada, baik Liga 1 maupun Liga 2. Mereka berlomba-lomba dalam sisi prestasi di lapangan, tapi juga berlomba-lomba untuk membangun industrialisasi di sepak bola, supaya pada akhirnya memang prestasi tapi juga menguntungkan. Makin banyak pengusaha-pengusaha, makin banyak brand yang masuk, makin sehat ekosistemnya. Jadi bukan hanya yang misalnya menggunakan untuk kendaraan politik, yang misalnya menggunakan hanya untuk batu loncatan, yang misalnya menggunakan hanya untuk keuntungannya sendiri. Nah, mudah-mudahan dari Liga 1 ini akan menjadi awal dalam kondisi yang prihatin seperti sekarang. Tapi kalau waktu prihatin seperti sekarang aja ternyata bisa mencari-cari sponsor, apalagi nanti saat kondisi new normal yang sudah seperti di Eropa, sudah ada penonton dan lain sebagainya, dan itu bisa lebih mudah berarti dijalankan. Saat susah aja bisa, kenapa pada saat yang lebih nggak susah nggak bisa, kan gitu kan. Jadi semangat buat para pemilik klub dan juga jajaran pengurus di Liga 1 dan juga nanti Liga 2. Pasti ada cara, pasti ada jalan untuk membangun industrialisasi dalam klubnya. Karena bisa jadi dari juara semakin bagus untuk dijual, atau dari jualannya bagus sehingga ntar bisa digunakan untuk mengelola pemain sehingga bisa menjadi juara. Jadi antara prestasi kemudian secara komersialisasi itu berjalan sama-sama baik. Dan jangan lupa juga adalah sustainability, ya, jangka panjang. Jadi jangan cuma short term aja. Selamat bertanding tim-tim yang ada di BRI Liga 1, dan juga selamat nantinya akan bertanding tim-tim yang akan berada di Liga 2. Yang jelas kita akan mulai kembali menyaksikan pertandingan-pertandingan sepak bola. Kita support sponsor-sponsor, mudah-mudahan juga pada berdatangan. Dan kalau acara yang akan gue buat di Jebret Media juga Depdagri, seperti DP-nya dalam negeri akan gue buat jadi 3 kali kalau memang nanti sudah reguler pertandingan-pertandingan di Liga 1 dan Liga 2-nya, ya. Para sponsor BRI mungkin, ya, dan lain sebagainya, silahkan juga bisa mensupport Jebret Media supaya kita juga bisa bikin banyak acara-acara terkait dengan Liga 1, Liga 2, dan exposure untuk brand-brand Anda. Thank you semua. Sampai ketemu lagi di Radot Valen Channel.